Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih memberikan kita izin untuk bisa hadir di majelis ilmu dan perbanyak taubat dan istighfar di bulan ini. Dan Rasulullah juga tidak pernah melakukan puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban, ya. Maka kita berdoa kepada Allah, bukan hanya kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tapi juga kita bisa diberikan kemudahan untuk bisa melakukan amal terbaik, sehingga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena berbeda satu Ramadan saja yang kita lalui dengan orang-orang yang sudah lebih dulu Allah panggil usia mereka, ternyata membuat kita berbeda dipanggil ke surganya di hadapan Allah. Ada salah seorang sahabat namanya Thalqah bin Ubaidillah, saat beliau kemudian bermimpi melihat ada dua orang sahabat yang masuk Islamnya bareng, amal ibadahnya tuh sama, tapi yang satunya meninggal karena jihad fisabilillah, kemudian satu lagi baru meninggal di tahun berikutnya itu karena sakit. Tapi ternyata di mimpi itu sahabat Thalqah melihat justru yang meninggal terakhir itu lebih duluan dipanggil sama Allah masuk surga. Sampai akhirnya beliau bertanya-tanya, kok bisa ya meninggal terakhir kok masuk surganya duluan? Akhirnya bertanya kepada para sahabat yang lain, ternyata mereka tidak menemukan jawabannya. Sampai kemudian bertemu dengan Rasul, dan Rasul bertanya, "Ma yu'jibuka ya Thalqah? Yang bikin kamu heran apa ya Thalqah?" Disampaikan begini. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah keduanya berbeda meninggalnya 1 tahun? Maka 1 tahun itu ternyata kalau kita isi dengan amal yang berkualitas, meskipun teman kita meninggalnya karena jihad fisabilillah, itu berpotensi amal Ramadan kita yang diterima itu membuat kita lebih dahulu masuk ke surganya Allah dibandingkan dengan orang-orang yang meninggal jauh sebelum kita, meskipun mereka juga melakukan amal terbaik. Nah, maka minta sama Allah untuk bisa disampaikan di Ramadan, karena banyak sekali di antara kita yang menjelang Ramadan ternyata sudah tidak Allah takdirkan, gitu ya. Ada doa yang kemudian ini diajarkan oleh para salafus shalih. Kalau kemudian ibu berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, boleh atau enggak? Boleh, tapi itu derajatnya lemah ya, sehingga kalau mau kita baca juga enggak apa-apa, asal tidak meyakini bahwa doa itu dari Rasul dan harus dibaca di bulan Rajab dan Sya'ban, itu enggak boleh. Tapi kalau sekedar kita mau baca supaya kita dapat keberkahan, supaya kita disampaikan bulan Ramadan, maka boleh kita berdoa dengan doa itu. Tapi ada doa dari para salafus shalih, jadi salaf itu ulama-ulama terdahulu, untuk dibaca menjelang Ramadan. Ya, ibu-ibu bisa ikuti saya ya. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, lagi Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma ya Allah salimna sampaikanlah kami li Ramadan kepada Ramadan, wasallim dan sampaikanlah Ramadan lana Ramadan kepada kami, wa tasallamhu minna mutaqabbala.
dan terimalah amalan kami di dalamnya. Ya, baca doa itu juga boleh. Ini yang diajarkan oleh para salafus shalih ya. Baik, karena hari ini adalah hari terakhir saya ngisi untuk di bulan ini, karena di bulan depan selama Ramadan memang kajian diliburkan. Jadi saya khawatir tidak bisa menyampaikan tentang fikih puasa, karena bagaimanapun ini penting untuk kita pelajari supaya ibu-ibu puasa bukan hanya jadi rutinitas tiap tahun, tapi nggak tahu dasar ilmunya, karena akan Allah bedakan orang yang mengalami orang yang melakukan amal sholih dengan dasar ilmu dan orang yang melakukan sekedar rutinitas saja, gitu ya. Maka saya secara cepat ya untuk membahas puasa karena waktunya terbatas, sedangkan yang dibahas cukup banyak. Saya mau mulai dari puasa itu nanti ada dua hukumnya, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib bukan hanya Ramadan saja, tapi ada puasa kafarot dan ada puasa nadar. Nah ini kenapa saya bahas dulu dari puasa wajib, karena nanti dari aktivitas kita di puasa wajib sama puasa sunnah itu tata cara melaksanakannya beda, supaya ibu tahu, oh yang wajib itu bukan cuma Ramadan, ternyata ada puasa kafarot. Puasa kafarot itu apa? Puasa denda. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ada yang dosanya itu harus kita tebus, bukan cuma dengan taubat, tapi dengan denda. Nah, salah satu denda itu adalah dengan puasa. Maka kafarot yang di situ membuat kita harus berpuasa untuk menggugurkan dosanya, di antara kesalahannya apa? Satu adalah sumpah. Jadi ketika ibu pernah bersumpah, misalkan, mungkin dulu pernah jadi OSIS, kemudian disumpah, demi Allah, kami berjanji, kami akan menunaikan amanah sebaik-baiknya, misalkan. Lah kok ternyata dalam perjalanan menunaikan amanah, yo rotok-rotok balelosite, misalkan ya, mungkin tidak menyesuaikan, tidak melakukan amanah dengan baik. Nah, ibu harusnya bukan cuma taubat, tapi bayar denda, gitu ya, karena melanggar sumpah. Atau misalkan ibu dulu pernah bersumpah sama teman, wes demi Allah nggak bakal aku mau ke rumahnya lagi, misalkan gitu, karena mungkin musuhan. Ternyata maafan sampai akhirnya temenan lagi, datang lagi ke rumahnya, maka ibu melanggar sumpah nih, walaupun yang dilanggar adalah sebuah kebaikan, tapi tetap ibu harus bayar denda. Maka kalau ibu bersumpah dan melanggar sumpah itu, maka dendanya apa? Satu, memberi makan 10 orang miskin, ya, memberi makan 10 orang miskin. Kalau kemudian nggak mampu gimana? Yang kedua, memberi mereka pakaian. Jadi mereka tuh berapa? Ya 10 tadi. Boleh pakaian pantas pakai gitu ya, tidak harus yang baru. Kalau nggak bisa lagi, maka yang ketiga berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, puasa yang dilakukan ini namanya adalah puasa kafaroh, gitu ya. Ada lagi kafaroh yang kemudian mengharuskan puasa, yaitu melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, hubungan suami istri ya. Jadi kalau kemudian ada suami istri melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, maka dia harus bayar denda. Denda pertama apa? Karena membebaskan budak tidak ada, maka denda yang kedua adalah fasiyamu syahraini mutatabi'aini, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi tolong ibu-ibu nanti kalau Ramadan ojo bodoh-bojone ya. Jadi kalau lagi siang-siang ya, cuacanya lagi panas, ibu jangan terus malah nganggur daster gondel ya. Habis itu suaminya lagi istirahat kerja digodain. Nah, kalau sampai terjadi hubungan badan, maka bayar dendanya adalah puasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kafaroh untuk hubungan badan itu sebenarnya buat siapa hukumannya? Buat suami aja. Ya, jadi yang wajib untuk melaksanakan puasa 2 bulan itu suami aja. Kalau melakukannya berdua, masa istri nggak kena? Sebenarnya istri tidak ada kewajiban.
Tapi kalau mau membantu suami boleh, tapi nggak bisa bagi dua, ya. Jadi harus tetap 2 bulan 2 bulan. Jadi kalau misalkan suami ini udah 59 hari, hari terakhir ternyata masuk angin, muntah-muntah, dan bisa menyelesaikan 60 hari, maka di lusa nih, hari ini nggak bisa puasa terakhir, lusa nih harus mengulang dari hitungan 1. Nah ya, karena perintahnya berturut-turut, jadi kejeglong 1 kon baleni ket siji. Nah ya, jadi harus mengulang dari harus mengulang dari hitungan 1. Kalau kemudian istri gimana kalau mau bantu? Tetap 2 bulan, tapi kan mengalami menstruasi, maka nanti ketika menstruasi tidak dihitung. Jadi setelah menstruasi tinggal melanjutkan dari hitungannya, gitu ya. Ketika puasa 2 bulan berturut-turut ternyata nggak mampu gimana? Maka kafaroh selanjutnya kalau benar-benar nggak mampu ya, maka it'amu sitina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Nah ini namanya kafaroh hubungan badan di siang hari Ramadan. Makanya nanti kalau waktunya cukup akan saya bahas. Misalkan begini, kalau kondisinya nih ada seorang suami yang dia berjauhan dari istri, misalkan kerjanya di luar Jawa, kemudian pulang pada saat puasa mudik. Karena perjalanan jauh, si suami ini tidak puasa di hari itu. Sampai sini mungkin siang gitu ya. Terus istrinya ini dalam kondisi puasa. Jadi suaminya nggak puasa, tapi istrinya puasa. Karena sudah lama nggak ketemu, akhirnya istrinya nih dipaksa untuk melayani suaminya. Akhirnya terjadi hubungan badan di siang hari Ramadan. Tapi suami nggak puasa, istri puasa. Kira-kira tetap kena kafaroh nggak? Tetap kena kafaroh walaupun suami tidak puasa, gitu ya. Karena istrinya puasa dan dia memaksa. Jadi yang kena kafaroh ya suami, bukan istri yang dipaksa, gitu ya. Oke, contoh lagi misalkan ketika istrinya ternyata baru selesai haid. Jadi selesai haid itu duhur, dia kemudian mandi besar, sholat duhur. Berarti kan udah nggak boleh puasa nih, karena dari subuh dia sudah nggak puasa. Jadi dia sholat tapi nggak puasa. Terus suaminya datang tuh di duhur itu, dua-duanya sama-sama nggak puasa. Kira-kira kalau terjadi hubungan badan di siang hari, kena kafaroh nggak? Kena kafaroh nggak, Bu? Jadi kalau dua-duanya tidak berpuasa, maka tidak terkena kafaroh, gitu ya. Lah, sekarang gini, dua-duanya jane poso, tapi manten anyar, ya, pengantin baru. Jadi nggak kuat gitu kalau nunggu sampai maghrib. Akhirnya punya ide brilian, punya ide yang cemerlang, gitu ya. Kan kalau musafir itu boleh ya, kalau nggak puasa, wes lah awak dewe safar aja. Nah, safar yang membolehkan untuk tidak berpuasa itu adalah jarak yang sama ketika kita sudah boleh untuk mengqosor sholat. Jadi jaraknya sekitar 80-an kilo. Jadi taruhlah Solo Semarang. Jadi Solo Semarang itu sudah boleh qosor sholat, dan sudah boleh kalau kita memang nggak mampu untuk puasa Ramadan dengan mengqadha, akhirnya kita nggak puasa, gitu ya, dapat keringanan. Nah akhirnya pasangan suami istri ini biar nggak kena kafaroh, uri gitu ya, curang. Ya wes awak dewe neng Semarang wae yo, gen etok gak poso, misalkan gitu ya. Nah kemudian mereka berdua ini dari pagi udah berangkat ke Semarang. Sampai Semarang ya namanya cuma naik tol 2 jam ya, 3 jam sampai. Mungkin sampai sana masih jam 10-an. Tapi karena mengambil rukhsah atau keringanan nggak puasa, akhirnya mereka berbuka puasa tuh di jam 10 pagi dengan alasan musafir. Habis itu booking hotel. Nah, hubungan badan di siang hari Ramadan, kira-kira kena kafaroh nggak? Jadi niatnya
puri ya, niatnya curang. Jadi memang dia sudah niat dari awal safar biar boleh hubungan badan di siang hari. Tapi dengan niat yang jelek itu, kira-kira dia dapat kafaroh nggak? Ayo, kena kafaroh nggak? Nah, jadi jawabannya kena kafaroh atau enggak? Gini, manusia kita ketika ditanya hukum, maka menghukumi sebatas apa yang dohir, sebatas apa yang tampak, sebatas perilaku. Kita nggak bisa menghukumi niat orang, ya kan? Karena niat itu kan di dalam hati. Jadi yang kita hukumi adalah, oh dia musafir, dia nggak puasa, ketika hubungan badan, dia nggak dosa dan nggak kena kafaroh. Perkara niatnya jelek, apa niatnya baik, urusan dia sama Allah, gitu ya. Maka kalau secara hukum fikih, mereka tidak mendapatkan kafaroh, gitu ya. Walaupun yang lebih baik tetap menunggu sampai maghrib tiba, itu yang baiknya. Cuman namanya wong jenenge belum nikah aja banyak yang nggak bisa nahan hawa nafsu, apalagi udah nikah manten anyar. Nah, ya itu kan pernah ya jadi manten anyar. Nah jadi, tapi ini tidak untuk ditiru ya, tidak untuk nanti otak warai ken kue raket. Nah, itu bukan buat coba-coba ya. Nah, ini puasa kafarohnya hukumnya adalah wajib. Yang ketiga adalah puasa nadar. Nadar itu puasa nadar hukumnya wajib. Jadi nadar sendiri, kalau ibu belum bernadar, hukumnya makruh ketika bernadar. Kenapa hukum nadar makruh? Karena kita untuk melakukan suatu amal soleh sama Allah mengajukan syarat. Ya Allah, nanti nih aku dapat arisan, aku mau sedekah 1 juta. Lah kalau nggak jadi dapat arisan, ya nggak jadi sedekah. Nah ya, jadi orang yang bernadar itu sepelit-pelitnya orang. Masa mau ibadah aja ngaco ke syarat? Padahal Allah kalau mau ngasih kita nikmat nggak ngajuin syarat ke kita. Ketika kita maksiat, kita juga nggak langsung dihukum sama Allah. Kan ibu bukan berarti kalau lagi scroll YouTube sampai 3 jam setelah itu matanya langsung belen, enggak toh bu? Berarti kan kita ini maksiat aja Allah masih memberikan nikmat gitu. Masa kita mau melakukan amal soleh kalau aku gini nanti aku gini, masa gitu ya? Maka bisa jadi ada orang yang ketika dia berniat puasa sebagai nadar, nanti kalau anakku keterima PNS aku tak poso 3 hari. Nah itu namanya puasa nadar. Maka puasa nadar itu hukumnya wajib ketika sudah bernadar, ya harus dilaksanakan. Tapi kalau belum bernadar, tidak usah bernadar, karena bernadar itu hukumnya dibenci, makruh. Yang Allah sukai itu bukan nadar tapi tasyakur bin-ni'am, bersyukur dengan nikmat. Contoh, ibu tidak bernadar, tapi ya Allah alhamdulillah kok etok rezeki nomplok, wis bismillah iki tak sedekahke sak yutok. Nah itu namanya tasyakur bin-ni'am gitu ya, bersyukur dengan nikmat. Ya Allah alhamdulillah kok anakku keterima kerja di sini, wis aku sebagai sarana syukur aku tak puasa hari ini. Nah itu boleh. Tapi bukan dengan nek anakku gini, aku gini, gitu ya. Bisa dibedakan yang antara tasyakur bin nikmah dengan bernadar. Nah, tadi hukumnya berarti puasa wajib bukan cuma Ramadan, tapi puasa kafarat sama puasa nadar. Sedangkan selain puasa itu, maka hukumnya sunnah saja. Maka bedanya gimana kalau puasa wajib sama sunnah? Gini, kalau ibu ngerti, oh aku mau puasa wajib. Pertama, puasa wajib dan puasa sunnah nggak boleh didobelkan niat, ya. Jadi kalau misalkan ibu mau nyaur utang di bulan Sya'ban, ngepasi hari Senin, boleh nyaur utang di hari Senin. Tapi kalau niatnya nyaur utang sisan poso Senin, lah itu nggak boleh. Karena itu mendobelkan niat antara yang wajib dengan sunnah. Tapi kalau niatnya disamakan antara sunnah dengan sunnah, boleh. Puasa Senin sekaligus Ayyamul Bid sekaligus Daud, boleh. Karena ini sunnah dengan sunnah, gitu ya. Yang kedua, dari segi niat, puasa wajib harus dengan niat. Dan niatnya itu maksimal banget sebelum fajar, sebelum subuh. Tapi kalau sunnah, ibu gak butuh niat dulu sebelumnya, gak apa-apa.
Nah, itu dalilnya nanti diambil dari yang dilakukan Rasulullah pada saat siang hari bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan hari ini?" Maka Aisyah menjawab, "Tidak ada ya Rasul." "Baiklah, kalau begitu aku berpuasa." Nah, jadi puasa sudah di tengah hari yang awalnya tidak niat puasa di hari itu boleh, selama ibu dari pagi belum makan apa-apa dan memang niatnya sunnah, gitu ya. Tapi kalau ibu niatnya wajib, nggak bisa tengah hari inget, "Oh iya, masih punya utang poso aku. Yowes lah, mumpung dari subuh aku belum makan apa-apa, hari ini aku tak poso wae, nyaur utang." Nggak bisa, ya, karena puasanya wajib. Oke, jadi ini dibedakan. Terus ketika misalkan, jadi baik itu di bulan Ramadan maupun selain Ramadan ya, mau nyaur utang kogok, mau menyaurkan utang, misalkan suami kita meninggal masih punya utang puasa, kita bayarin utang suami, maka hukumnya juga jadi wajib. Nanti berlaku sama, harus dengan niat dulu sebelumnya. Walaupun niat tidak perlu diucapkan dengan lisan, tidak perlu misalkan nawaitu shauma ghadin an adai, misalkan gitu ya. Niatnya hanya di dalam hati saja, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa boleh. Ibu yang tahu bahasa Korea ya enggak apa-apa, pakai bahasa Korea ya. Yang penting niatnya di dalam hati. Kemudian ketika misalkan ibu nih dari pagi udah niat, bismillah aku mau puasa Senin Kamis, poso Kamis misalkan ya. Terus nih tiba-tiba udah sahur, tadi pagi udah sahur. Habis itu udah jam 10-an gini, setengah 11 gitu ya. Terus ibu pengajian nih dapat snack kan. Terus lihat, "Wih, snacknya kok enak." Misalkan ya. Atau misalkan habis pengajian diajak sama temen, "Ayo bariki ngiras yo, tak traktir." Waduh lah, aku jane posoi. Padahal ibu tuh memang sudah niat kenceng buat puasa sunnah hari itu, sudah sahur kenyang juga, sebenarnya juga nggak lapar. Tapi karena teman kita ini ngajak terus, "Ayolah pisan-pisan, kapan lagi kita nggak ketemu loh, masa yo ini," misalkan ya. Maka ibu yang puasa sunnah kemudian membatalkan dengan niat ingin menyenangkan hati teman karena sudah diajak gitu ya, maka ibu dapat double pahala. 1, pahala puasa sunnahnya tetap dapat. 2, pahala nyenengkan hati teman juga dapat. Nah gitu ya. Tapi jangan setiap kali puasa sunnah ibu diajak makan terus diiyani loh ya. Nanti setiap kali puasa sunnah ibu pergi terus. Oh, nih gue koncone ya, disuguk misalkan ya. Ya jangan, walaupun boleh, tapi ya tetaplah ya. Nah, makanya kalau ada yang tanya sama saya, "Boleh nggak saya diundang teman ini terus saya batalkan?" Ya nggak apa-apa kalau sunnah gitu ya. Tapi saya pengen puasa, ya udah puasa aja gitu. Jadi kadang saya suka heran sama ibu-ibu, udah nanya dijawab ngeyel lagi. Ya jadi kalau sunnah itu pilihan, ibu mau membatalkan boleh, nggak membatalkan boleh gitu ya. Beda sama puasa wajib. Kalau misalkan ibu masih punya utang, terus niat tuh dari sebelum tidur, "Wes lah bismillah aku sesok arep nyaur utang." Lah kok ternyata bangunnya kesiangan, adzan ibu baru bangun, nggak sempat lah untuk sahur, maka nggak bisa dengan alasan, "Yo wes lah rasido poso sesok wae lah ora sahur." Nggak boleh. Ya, harus tetap jadi puasa meskipun tidak sahur. Karena nanti kita belajar fikih, nggak ada bu hal yang boleh membatalkan puasa. 1, tidak sahur, nggak ada. Ibu cari di mana-mana, nggak ada, nggak sahur itu boleh membatalkan puasa. Nah ini dibawa bu pada saat nanti bulan Ramadan. Sok kadang kita itu ada aja hari keringat itu ada ya, hari dimana kesiangan bangun. Apalagi kalau ibu sudah kesiangan bangun, serumah itu kesiangan ya, karena pentolannya ibu ya. Pokoknya kalau ibunya telat, kami sama telat. Nah, maka bisa jadi nih ada hari dimana kita kesiangan, akhirnya nggak bangun. Nah, terus besok aneh, "Loh kok gak poso?" "Oh, saomah kabeh gak poso, lah ora sahur." Lu ada loh bu yang kayak gitu. Ya, sing guyu ki ketoke tahu deh.
Ya, nah jadi harus didasari dulu dengan ilmu ya, jangan asal-asalan. Jadi kalau sudah niat harus dilaksanakan, kalau itu wajib. Makanya pada saat Ramadan itu, kalau misalkan nih ibu belum niat, terus habis itu puasa, ya nggak sah puasanya. Karena puasa wajib itu harus diawali dengan niat. Makanya untuk jaga-jaga, ibu boleh untuk niatnya dirapel dulu selama 1 bulan di awal Ramadan ya. Ya Allah, niat untuk puasa 1 bulan Ramadan full, boleh. Nanti setiap hari diperbarui. Tapi kalaupun ternyata kita mungkin tadi bangunnya kesiangan, kadang lupa nggak niat, maka kita sudah tercover dengan niat yang 1 bulan secara full, gitu ya. Nah itu untuk jaga-jaga. Nah, jadi kalau misalkan nih, ibu sudah niat puasa nyaur utang, kemudian enggak bangun sahur, tiba-tiba ingat siang itu ada pembukaan resto baru punyanya teman ibu. Wah, ibu kemudian diundang atau diundang jagong sisanya. Waduh, wes nyumbang 200.000, mosok yo ora mangan lah ya. Maka ibu nggak boleh pada saat jagong yang lainnya makan sudah nyumbang terus dengan alasan yo emane mosok aku ora mangan gek luwe sisa misalkan ya udahnya nggak sahur. Nah ibu tuh ketika memang lapar sampai di tahapan ya Allah ini aku kalau nggak buka aku pingsan. Nah sampai sebatas itu ibu baru boleh membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar aduh lapar, aduh ya Allah lihat es teh yang sudah berembun es di luarnya itu, ya Allah kemecer rasanya, nah itu nggak boleh tuh. Hanya sekedar kayak basa-basa tenggorokan pengen, itu nggak boleh ya. Nah ini puasa wajib sama puasa sunnah beda memang, makanya tuh harus dikuatkan dulu azamnya kalau misalkan memang mau puasa wajib sama puasa sunnah ya. Nah kemudian nanti untuk menetapkan datangnya di bulan Ramadan memang ada 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu biasanya memang baru bisa kita dapatkan isbatnya atau penetapannya itu sudah habis maghrib ya, karena hilal itu bulan sabit Bu. Bulan sabit itu ya baru muncul ya setelah maghrib gitu ya. Jadi kalau kita penetapan isbat kok ora seko esok, lah piye esok? Lah wong bulane rong metu gitu ya. Nah, jadi pertama itu memang dengan ru'yatul hilal. Maka di bulan Sya'ban itu sebenarnya di dalam bulan Islam itu beda sama bulan Masehi. Kalau bulan Masehi kan sudah ada takarannya. Kita dulu ngitungnya pakai geriji gini ya. Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi kalau belendu 31 ya, jeglok 30. Selalu ada ya, selalu. Maksudnya patokannya tuh memang jelas gitu. Tapi kalau di dalam Islam ini nggak bisa. Misalkan Ramadan 30 atau Sya'ban 29, Ramadan 30, Syawal 29. Nggak bisa, karena patokannya adalah dengan melihat hilal atau bulan sabit. Makanya di tanggal 29 Sya'ban itu biasanya tim ru'yah, jangan salah dengan tim ru'yah. Kalau orang kesurupan itu namanya ru'yah ya. Kalau ru'yah itu artinya melihat. Jadi kalau ibu ada yang kesurupan terus ayo jelok ki usah diru'yah wae. Oh, delok itu orang mari ya. Karena namanya diru'yah itu dilihat doang ya. Jadi jangan salah dalam meletakkan kalimat. Nah, biasanya tim ru'yah ini mereka sudah siap-siap untuk melakukan ru'yah itu dari tanggal 29 biasanya menjelang sore itu ya. Biasanya di mana sih? Di tempat yang memungkinkan untuk melihat bulan dengan jelas. Misalkan di pantai ataupun misalkan di gunung, tapi biasanya rata-rata di pantai. Nah, ini biasanya karena saya lihat bapak saya dulu. Bapak saya biasanya berangkat ke pantai Jogja itu mulai dari habis zuhur dan di sana sampai dengan nanti matahari terbenam. Nah itu nanti hitungannya dari tim ru'yah. Kalau sekarang kalau tidak salah ketika hilalnya sudah di atas 3 derajat itu baru dihukumi sebagai hilal baru. Jadi kalau hilal baru itu berarti sudah masuk ke bulan yang baru. Tapi kalau dia belum di atas 3 derajat, misalkan udah tampak hilal baru tapi masih kecil, masih yang cuma 1 derajat, itu maka tidak dianggap besok sudah 1 Ramadan karena masih dari segi
Hilalnya belum begitu jelas gitu ya. Maka ini nanti terjadi perbedaannya di sini Bu. Kapan Ramadan itu? Bisa jadi begini, di Jogja itu cuacanya mendung misalkan, tapi mungkin di daerah Arab Saudi, di daerah Papua ternyata cetol, jelas. Sehingga di sana melihat hilal, di sini hilalnya ketutupan bulan. Nah, maka bisa jadi yang tidak melihat hilal, bilangan Sya'bannya disempurnakan jadi 30 hari. Jadi kan ru'yahnya di tanggal 29 Sya'ban. Kalau hilalnya tampak, berarti besok 1 Ramadan, nggak ada 30 Sya'ban. Tapi kalau cuacanya mendung, hilalnya mungkin belum di atas 3 derajat, maka disempurnakan bilangan Sya'ban jadi 30 hari, berarti 1 Ramadannya lusa, gitu ya. Maka ini 2 metode untuk menentukan baik Ramadan atau Syawal. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, yang kedua namanya istikmal. Nah, istikmal itu adalah menyempurnakan bilangan bulan jadi 30 hari. Maka bisa jadi begini Bu, Indonesia tidak melihat hilal, akhirnya istikmal. Tapi Arab Saudi, di sana jarak hujan, jarak mendung, sehingga jelas di sana hilalnya nampak. Arab Saudi sudah menetapkan isbat besok 1 Ramadan, Indonesia lusa misalkan. Maka kalau terjadi perbedaan misalkan seperti ini, Ibu boleh untuk mengambil pendapat mana yang Ibu yakini. Ibu imamnya siapa? Ibu yang diikuti Ustadz siapa? Ustadz ini mengambil pendapat ini. Boleh Ibu mengambil mana yang Ibu mantep, gitu ya. Oh, aku mantepnya ikut Ustadz ini. Ustadz ini ngelihat Arab Saudi sama Indonesia bedanya tuh cuma 4 jam. Sehingga kita nih masih bisa nututi hari yang sama Arab Saudi. Kan bulannya 1. Ya udah, itu yang dijadikan patokan, yang ikut Arab. Besok aku puasa. Monggo ndak apa-apa. Tapi ada yang mengambil pendapat kedua, kita tidak melihat di negara yang berbeda dengan kita. Melihatnya adalah bagaimana ru'yah yang ada di daerah kita. Daerah kita nggak kelihatan. Ya udah kita ambil metode yang kedua, istikmal. Monggo, saya tidak mau ibu-ibu yang sudah didasari dengan ilmu utur dewe-dewe, goro-goro, kue kok posone kapan? Oh berarti kue kelompok iki. Oh aku sesok, aku lusa. Terus aja begitu. Yang satu NU, yang satu Muhammadiyah. Padahal itu bukan NU Muhammadiyah Ibu. Ya, berbeda dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan sama-sama dalil yang kuat. Ya kita toleransi atas itu. Yang salah itu kalau kita ngikuti tanpa ada dasar dan kita cuma ngikut pena etok. Kue posone kapan? Sesok posis oke. Aku ketok sesok wae. Lah aku dong cepat-cepat dong urung belanja. Lah itu salah. Karena cari enaknya. Karena kalau besok belum siap untuk aku sesok jek akeh urusan arep brene aku ketoke kok sisuke wae kok. Nanti giliran mau lebaran jaluk SMGC. Ini salah ya. Nah, ini terus ataupun ada yang ambil pendapat puasa dia ikut akhiran tuh. Terus sholatnya ikut akhiran, tapi di hari yang orang di situ sudah lebaran, dia nggak puasa. Alasannya, lah kan sudah ada yang lebaran, kan kita haram hukumnya berpuasa pada saat orang lebaran. Jadi aku hari ini udah nggak puasa, tapi sholatnya besok. Lagi kan penak banget gitu ya. Jadi dia puasa ngambil yang akhir, lebaran ngambil yang awal. Nah, jadi kita ngikutin dari awal patokannya ngambil yang mana atau ustadz siapa gitu ya. Ya nanti di akhir yang mengambil yang itu juga. Jadi tidak mengambil yang enak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Nah, ini makanya harus dasari dulu dengan ilmu. Baik, sekarang kita secara cepat ya. Siapa aja yang boleh untuk berbuka di bulan Ramadan? Yang pertama adalah orang yang sakit, tapi sakitnya ini kita bagi ya. Kalau dia sakitnya ringan, tidak berdampak pada puasanya, sebaiknya memang tetap berpuasa. Artinya misalkan aku ki jane loro, apa ngelu, ora poso. Nah, gur ngelu mosok ya ora poso gitu ya. Atau misalkan loro aku apa sariawan. Nah, itu sakit yang tidak berdampak pada puasa, dia tetap wajib berpuasa. Jadi bukan dengan alasan semua sakit itu boleh untuk tidak berpuasa gitu ya. Kemudian yang kedua, ada sakit yang ketika dia puasa jadi lebih lama sembuhnya.
maka walaupun itu puasanya tidak menimbulkan bahaya ya, tapi karena memang harus minum obat, kalau nggak minum obat sakitnya jadi lebih lama, maka sunnah untuk berbuka dan tetap wajib untuk mengqadha. Yang ketiga, kalau sakitnya itu bertambah parah dengan puasa, maka haram hukumnya dia berpuasa. Berarti dari sini akan kita ambil hukum, bagi yang puasa itu masih ada harapan untuk sembuh di lain hari, maka dia harus mengqadha atau mengganti. Tapi bagi yang sakitnya parah, yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, bahkan puasa itu bisa mengancam keselamatan jiwanya, maka dia tidak berpuasa dan wajibnya adalah fidyah, bukan qadha, gitu ya. Jadi dipahami dulu, fidyah itu untuk yang benar-benar gak bisa berpuasa di lain waktu. Kalau masih bisa puasa di lain waktu, misalkan tadi bukan cuma sakit, wanita hamil, menyusui, itu ya, itu ulama kategorikan hamil menyusui itu seperti orang sakit. Sehingga wanita hamil dan menyusui tidak fidyah, melainkan wajibnya qadha, dia harusnya ganti, bukan ngasih makan orang miskin. Nah ini yang banyak sekali dari para perempuan-perempuan ini yang gampangkan soalnya. Jadi setiap kali puasa, fidyah aja. Padahal fidyah itu buat yang nggak mampu untuk puasa. Kalau masih mampu, ya qadha. Jadi yang harus diambil hukum itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik buat diri kalian kalau kalian mengetahui. Jadi emang yang lebih afdal adalah berpuasa. Maka fidyah itu caranya gimana? Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ya, jelas fidyah itu ngasih makan, bukan ngasih uang. Karena banyak sekali yang salah kaprah bayar fidyah. Karena bayar itu konotasinya dengan harta, akhirnya fidyahnya berupa uang. Taruhlah misalkan, oh fidyah aku makan sehari 20.000 kali 30, terus bayar 600.000. Ini fidyahku, bayar 600. Lah ini salah. Karena orang miskin kalau dikasih uang belum tentu Bu buat beli makan. Apalagi mau lebaran, yang ngundang buka puasa banyak, kan gitu ya, yang berbagi sembako banyak. Akhirnya ketok duit 600.000 tak nggo tuku. Nah, baju baru kan akhirnya begitu. Fidyahnya kan jadi salah kaprah ya. Maka usahakan ibu, kalau memang fidyah, baik kita atau misalkan kita punya orang tua yang sudah sepuh. Jadi misalkan gini, kita punya orang tua yang sudah sepuh terus meninggal, tapi belum sempat, nah ini berarti nggak puasa. Kita bayarin fidyahnya apa bayarin utang puasanya, tergantung dari kondisi orang yang meninggal itu. Saat masih punya utang puasa, dia kategori yang mampu puasa atau enggak. Kalau misalkan nih meninggalnya kecelakaan, dia masih punya utang puasa 7, maka hakikatnya dia harus bayar utang puasa. Maka kita ahli warisnya ya puasa untuk menggantikan puasanya. Bukan ya udah difidyahkan aja, enggak. Jadi tergantung dari kemampuannya pada saat masih hidup itu. Tapi kalau misalkan orang tua kita sepuh, mungkin tadi ya stroke dan lain sebagainya, nggak bisa puasa sampai akhirnya meninggal, ya berarti kita bayarkan fidyahnya, gitu ya. Nah, fidyah itu memberi makan. Usahakan yang siap santap. Ini yang paling afdol. Jadi siap santap itu berarti nasi plus lauk-pauk sebagaimana yang kita makan. Jangan kita makan biasa pakai ayam dikasihnya cuma tempe tahu gitu ya. Nah, jadi misalkan nih kita fidyah, ada yang nanya gini, Ustazah boleh nggak kalau fidyah itu kan memberi makan, saya berupakan buka puasa di masjid. Terus saya tanya, yang di masjid itu orang miskin semua apa bukan?
Karena perintahnya fidyah itu memberi makan orang miskin. Nah sekarang kita ngasih buka puasa orang yang di masjid. Rata-rata yang di masjid ya mungkin ada yang miskin, tapi banyak juga yang nggak miskin. Nah ini kan salah dalam penyaluran fidyahnya, ya. Jadi fidyah nggak asal ibu. Ibu cari yang orang miskin untuk kita kasih makan. Jadi misalkan boleh satu hari yang kita tinggalkan satu orang miskin kita kasih makan, cicil sehari boleh. Atau misalkan ibu biar nggak ribet kan 30 hari berarti 30 orang miskin. Ya udah kalau gitu ibu pesen misalkan ya nasi rames ayam misalkan ya sehari 30 itu buat 1 bulan. Terus ibu muter misalkan ke Solo Raya cari orang miskin, polisi cepek, tukang beca gitu ya, boleh. Jadi 30 orang dalam satu hari boleh. Atau satu hari satu orang miskin selama 30 hari boleh. Apakah fidyah itu harus kayak kita makan sehari 3 kali? Enggak. Sebenarnya makan sehari 3 kali itu kebiasaan orang Indonesia aja. Rasulullah itu bilang kalau misalkan hari itu sudah makan kurma sekedar 7 butir ya bilang saya sudah makan hari ini. Nih ibu pagi udah ngeplok arem-arem gitu ya, mau minum teh anget, nanti jam 10 oh ya aku belum sarapan. Nah masih bilang begitu ya. Walaupun sudah kenyang dengan segala macam cemilan, kalau belum ketemu nasi katanya belum makan. Nah itulah bedanya kita sama Rasul. Rasul itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Ya, jadi lagi ngemil ya, snack, kajian, nanti habis ini ibu miras ya. Terus aja sedikit-sedikit makan. Makanya sebenarnya kalau misalkan mau sehari 3 kali afdol, tapi kalau sehari sekali itu juga sudah cukup ya, sudah boleh. Oke, ini dari masalah fidyah ya. Jadi bagi wanita yang hamil dan menyusui itu dikategorikan seperti orang sakit, sehingga tidak ada fidyah, melainkan tetap wajib qadha. Maka justru nanti kalau kemudian dibedah nih sama ulama, yang kemudian ulama ini mereka orang-orang yang ihtiyat ya, ihtiyat itu mereka kehati-hatian. Jadi dibedah lagi, wanita hamil menyusui yang nggak puasa karena yang pertama takut akan dirinya sendiri ya, gitu ya, nanti dibagi takut akan dirinya sendiri, takut akan dirinya plus anaknya, sama takut plus anaknya saja. Misalkan takut untuk dirinya sendiri, aku kalau misalkan puasa takutnya lapar, nggak kuat, gemeteran, berarti khawatir akan dirinya sendiri. Wajibnya adalah qadha saja, bukan fidyah. Oke. Yang kedua, kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, aku takutnya nggak kuat, anakku juga takutnya nanti berat bayi lahir kurang, khawatirkan 2, maka wajibnya juga qadha saja, tidak fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya saja, aku sebenarnya bisa-bisa aja sih puasa kuat. Cuman kesian anakku, nanti rewel terus kalau akunya puasa. Mengkhawatirkan anaknya saja, justru wajibnya qadha sekaligus fidyah. Nah, jadi sebenarnya dari pendapat ulama ini, yang fidyah saja nggak ada. Artinya qadha saja atau bahkan qadha sekaligus fidyah. Maka kalau ibu dulu pernah, dan sekarang nih ibu, orang tuh karena seneng pada gampangin puasa ya, wanita hamil menyusui, dia nikah nih, tahun pertama hamil, akhirnya nggak puasa, alasannya hamil nggak kuat. Terus tahun depan otomatis sudah melahirkan kan, kemudian menyusui 2 tahun, aku lagi nyusuin nggak kuat, akhirnya 2 tahun nggak nyusui lagi, berarti kan udah 3 kali berturut-turut, rong rampung nyusoni hamil meneh, ya terus aja begitu. Dan ini anaknya rolas, coba mau nggak puasa sampai berapa lama? Nah, jadi kalau memang tidak ada masalah dari segi medis ya, maka harus diikhtiarkan untuk berpuasa. Nah, kemudian ini tadi ya, wanita yang sakit, kemudian wanita yang bepergian. Ya, bepergian tentu boleh untuk tidak berpuasa ketika safarnya saja. Tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan, maka harus tetap puasa. Misal gini Bu, misalkan saya tahun kemarin pulang ke Aceh, mudik ke Aceh karena suami saya orang Aceh. Jadi bedanya sama-sama musafir, bedanya nanti di puasa sama sholat. Misal saya OTW dari Solo menuju ke Aceh, maka di hari saya OTW itu saya boleh untuk tidak puasa. Tapi begitu nanti malam sudah sampai Aceh, besok pagi saya sudah harus puasa walaupun saya adalah musafir.
yang sebenarnya musafir itu masih boleh untuk mengqashar sholat meskipun dia tidak kemana-mana. Selama kalau kita tahu mau berapa hari di tempat tujuan, ibu mau mudik ke Surabaya, kemudian mau di Surabaya 1 minggu, maka yang boleh diqashar adalah 4 hari saja di awal. Ya, jadi walaupun ibu di Surabaya cuma di rumah tok, ibu tetap boleh zuhur asar jadi 1, 2, 2 sholatnya, maghrib isya 3, 2 boleh. Karena rukhsah bagi musafir itu untuk qashar adalah 4 hari di awal kalau tahu berapa hari yang akan dilalui di situ. Tapi kalau ibu nomaden, misalkan pindah-pindah dari Surabaya masih ke Malang, masih ke Madura, ke Bali misalkan, maka Rasul pernah mengqashar sholat sampai 19 hari. Nah, 19 hari ini batas maksimal kalau kita tidak tentu. Tapi kalau ibu udah tentu di situ, ya sudah 4 hari aja. Nah, bagi musafir tadi, walaupun dia sholatnya masih boleh diqashar, tapi kalau sudah sampai tujuan, tetap nggak boleh untuk mengambil rukhsah puasa. Jadi dia tetap wajib puasa. Gitu ya, paham ya Bu? Bedanya musafir antara yang puasa sama sholat. Nah, sekarang misalkan gini, ibu subuh sahurnya tuh di Solo, kemudian mudik ke Bandung. Nah, kira-kira ketika adzan maghrib itu ibu berbuka ikut Solo apa ikut Bandung? Kan tadi sahurnya di Solo, tapi bukanya di Bandung. Ikutnya adzan mana? Adzan Bandung ya. Jangan terus aku tadi sahurnya di Solo, ini Solo udah adzan loh, aku tak buka. Ya nggak bisa ya. Jadi harus mengikuti waktu setempat. Nah, paling enak kalau sahurnya di mana ya Bu ya? Sahurnya di Jakarta, bukanya di Surabaya. Itu enak itu ya, karena di sana bukanya lebih cepat ya. Atau di Bali itu beda 1 jam ya. Jadi memang mengikuti waktu setempat. Mungkin kalau di belahan bumi yang lain ada yang puasanya kalau musim dingin itu bisa sampai cuma 2 jam, 3 jam, tapi musim panas bisa sampai 18 jam itu ya ada ya. Maka alhamdulillah ketika kita di Indonesia tuh hawanya cukup nyaman. Jadi kalaupun beda-beda berapa menit juga kita masih kuat lah ya. Nah, kemudian nanti dalam masalah jadi wanita, yang tadi ya, yang boleh untuk tidak berpuasa sakit, kemudian orang yang bepergian wajibnya qadha dan bukan fidyah. Kemudian wanita hamil dan menyusui itu juga qadha bukan fidyah. Kemudian wanita lanjut usia kalau memang sudah tidak bisa berpuasa, maka dia tidak ada kewajiban berpuasa, maka dia fidyah ya. Jadi tergantung sebenarnya wanita lanjut usia itu bisa dibilang fleksibel, tidak harus kita samakan dari segi usia. Karena bisa jadi ada orang yang usianya sudah 70-80 tapi dia masih kuat puasa. Ada orang yang umurnya sudah masih 60 tapi juga nggak kuat puasa kan gitu ya. Jadi memang wanita lanjut usia nggak bisa kita kasih rata-rata umur lanjut usia yang boleh nggak puasa berapa, nggak ada, tergantung dari kemampuan diri ya. Maka bagi yang memang lanjut usia nggak bisa berpuasa maka dia fidyah dan bukan qadha. Baik. Kemudian syarat sah puasa bagi wanita, tentu yang pertama adalah niat. Tadi niat wajib ya, walaupun tidak perlu diucapkan dengan lisan, semua di dalam hati saja. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Nah, jadi contoh gini, misalkan nih, ibu-ibu yang masih mengalami haid, saya kasih contoh, misalkan dalam kondisi junub ya. Ada suami istri melakukan hubungan badan di malam hari, kemudian pada saat sahur itu belum sempat mandi besar. Kira-kira bolehkah pada saat sahur itu belum mandi besar, puasanya sah atau tidak? Ya, jadi puasanya sah karena sahur itu tidak ada syarat harus dalam keadaan suci. Dan suci itu hanya disyaratkan pada saat kita akan sholat. Sehingga boleh ibu dahulukan sahur, baru nanti misalkan mau subuh, kemudian mandi besar gitu ya. Nah sekarang misalkan ada seorang wanita yang dia di jam 3 pagi itu ngeliat di celana dalamnya ternyata masih ada flek kecoklatan.
kondisinya haid gitu ya. Berarti subuh itu dia masih haid. Terus dia mikir gini, aku tuh biasanya kalau sudah flek kayak gini, paling ya nanti agak-agak jam 8, jam 9 udah bersih sih. Maka dia di waktu sahur itu nyicil buat makan sahur. Jogo-jogo, nanti nih jam 8 udah bersih, dia tinggal puasa saja. Maka dia sahur di hari itu, bener ternyata jam 8 tuh bersih. Maka apakah puasa dia di hari itu sah? Ayo ya. Jadi subuh itu dia sholat nggak? Tidak, karena masih keluar darah. Tapi dia udah sahur, ya kan? Nah ternyata jam 8 dia ngeliat udah bersih, udah cek salah satu dari 2 tanda kesucian udah dia lihat nih. Maka dia jam 8 mandi besar. Kira-kira puasanya yang dia lanjutkan itu sah atau tidak? Ayo, sah atau tidak? Jawabannya adalah tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena syarat sah puasa tadi pada saat subuh sudah harus suci dari haid dan nifas. Lah nek subuhnya durung suci walaupun udah sahur ya ndak salah karena syarat puasa tadi harus suci. Gitu ya, Bu. Nah, jadi bisa aja ketika misalkan dia sudah sahur ya, kemudian subuh ndak puasa, subuh ndak sholat, tapi duhur nih dia sholat, duhur asar sholat neng ora poso, yuk bisa aja karena di waktu subuh dia belum bersih, belum suci, gitu ya, paham ya Bu? Nah jadi beda tadi sama mandi besar, memang tidak ada syarat untuk harus dalam keadaan suci ketika sahur, tapi kan ini kondisinya dia nggak bisa untuk suci pada saat subuh gitu loh. Padahal subuh ini waktu yang memang menjadi patokan. Kamu nggak bisa puasa nek subuhnya durung suci gitu maksudnya ya. Paham ya Bu? Maka ini saja suci dari haid dan nifas. Kemudian nanti ada puasa. Sahur itu apakah wajib? Dia tidak wajib tapi sunnah. Yang sampai disunahkannya itu walaupun kita hanya bisa dengan seteguk air gitu ya, tasaharu walau bijur'at imah. Jadi misalkan nih ibu kan biasanya suka ada bukber gitu ya. Nah bukber apalagi kalau bukbernya hotel all you can eat, wah itu kan nggak mau rugi orang ya, sampai karena udah bayar kuabeh dipangan. Akhirnya mungkin bisa jadi waktu sahur itu masih kenyang gitu, nggak mau makan, maka tetap sahurlah walaupun hanya dengan seteguk air ya. Kemudian puasa juga harusnya menahan diri dari apa-apa yang bukan cuma membatalkan tapi juga merusak dari pahala puasa. Nah ini saya jelaskan karena banyak yang kita itu fokusnya ini batal nggak? Kalau pada saat aku puasa terus aku suntik vaksin karena mau berangkat umroh, batal nggak? Ya misalkan gitu ya. Orang tuh fokusnya batal. Padahal ada yang lebih parah dari batal, yaitu puasanya rusak. Nek rusak itu apa? Puasanya nggak batal, dia tetap nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi nggak dapat pahala. Nah itu namanya rusak. Maka di antara yang merusak dari pahala puasa itu apa? Rasulullah bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wa la yashab wa la yajhal. Apabila salah seorang di antara kalian puasa, maka janganlah dia berkata kotor, jangan meneriakkan kata-kata buruk, jangan pula melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh, karena biasanya Ramadan itu kajian suka pada libur, ibu-ibu jadi gak banyak aktivitas. Ngopo yo neng omah gak ngaji, wes lah tak nonton TV. Ibu nonton ya gosip, nonton infotainment. Apalagi infotainment itu kalau Ramadan full dari habis subuh itu ibu cari itu ada aja. Mulai dari Trans rampung ganti RCTI, RCTI rampung ganti SCTV. Muter itu 24 jam ada Bu tayangan gosip ya. Maka ibu puasanya memang nggak batal, tapi rusak. Ibu nggak ngomongin orang, tapi dengerin orang ngomongin orang. Nah, ya.
Atau misalkan biasanya anak-anak muda itu untuk membunuh waktu apa? Drakor, nonton drama Korea sampai berbelas-belas episode, mulai dari pagi udah nyetel laptopnya sampai nanti asar. Setelah selesai berapa episode, nanti pada asar, ayo kita ngabuburit, ya menghabiskan waktu, ya nge-mall, ya jalan-jalan dan sebagainya. Maaf saya bilang ini puasanya rusak, eman-eman nggak jadi dapat pahala ya. Atau biasanya orang hari ini pada iktikaf, tapi iktikaf di mesin jahit, iktikaf di dapur, iktikaf di mesin jahit. Kenapa? Karena orderan jahitannya numpuk ya. Jadi akhirnya ke semua pada mau dandak ke baju lebaran, iktikaf nih, ada gitu ya. Iktikaf di mesin jahit dari mulai subuh sampai nanti kejedanya cuma waktu sholat doang. Atau mungkin yang open order kue kering, ya iktikafnya di dapur, ya olahraga tangan, baking, ya begini ya, ngadon dan lain sebagainya. Maka bukan berarti nggak boleh Bu, tapi saran saya ibu harus punya skala prioritas, ya harus punya target amal. Misalkan gini, oh aku baru mau garap jahitan, nek wes ngaji rampung sak juz, misalkan gitu, harus punya planning Bu. Jangan berlalu Ramadan karena ada 3 doa yang diaminkan sama Rasul, yang doanya ini doanya Jibril dan 3-tiganya doa kecelakaan. Apa yang kemudian didoakan oleh Jibril? Kata Jibril, rohima'an furojul, celakalah seseorang. Ini menarik karena biasanya yang doa itu Rasul yang mengaminkan Jibril. Ini kualik. Tiba-tiba Rasul lagi naik mimbar, tiba-tiba bilang amin, amin, amin 3 kali. Sampai para sahabat bertanya, amma aminta ya Rasulullah, yang kau aminkan apa ya Rasul? Barusan Jibril datang kepadaku, dia berdoa. Yang pertama, celakalah buat orang yang ketika di dunia masih punya orang tua yang sudah sepuh, tapi bisa-bisanya nggak masuk surga karenanya. Ibaratnya buangetannya teman, karena orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah, yang letaknya di tengah lewat birrul walidain. Kok ada orang punya orang tua sepuh iso-isone lho gak mlebu surga, apa ora bangetan? Dan Jibril mendoakan kecelakaan nih buat orang ini, dan Rasul bilang amin, gitu ya. Yang kecelakaan yang pertama. Yang kedua, kecelakaan bagi siapa? Yang diucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak ikut bersolawat ke atasnya. Makanya Bu, orang Arab tuh tahu banget bahwa sepelit-pelitnya orang itu yang nggak mau sholawat. Jadi kalau orang Arab itu mereka ngamuk-ngamuk, musuh-musuh, wah gitu, terus diingatkan, shollu ala nabi, mereka buat lagi marah, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya, karena mereka nggak mau didoain kecelakaan sama Jibril ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang dikasih kesempatan buat ketemu sama bulan Ramadan, tapi Ramadan selesai, dosanya tidak diampuni. Ibaratnya inilah orang-orang yang pahala puasanya rusak. Nek kita sekedar kelewatan 1 hari aja wajar. 1 hari misalkan ada diskonan flash sale gitu ya, tanggal kembar, tanggal cantik 11, 22, waduh kita ketinggalan flash sale karena cuma sekian jam, yo wajar cuma berapa jam. Lah kalau Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya pintu neraka ditutup, setannya dikerangkeng, dibelenggu gitu ya. Kok iso-isone yang 24 jam nonstop dibukakan pintu rahmat, 30 hari tanpa ada jeda, kok kita kelewatan? Bisa-bisanya dosanya masih tetap sama. Loh itu apa nggak kebangetan nemen gitu ya. Makanya Jibril doa celaka tuh buat orang yang dikasih kesempatan ketemu Ramadan, amalnya tidak berkualitas, justru malah nambah dosa. Nah kecelakaan buat orang itu, dan Rasul menjawab amin. Nah maka jangan kita sia-siakan Ramadan dengan hal-hal yang tadi, yang kadang kita ngomong sesuatu yang jelek, karena hari ini tuh orang kalau ngomong jelek tuh udah jadi sesuatu yang biasa. Apalagi plesetan dari hewan itu ya, kaget aja orang ngomongnya kan ngomong jelek toh sekarang. Nah kita khawatir itu justru akan membuat pahala kita sia-sia ya. Begitu juga hal-hal yang tadi tidak bermanfaat, entah itu mungkin kita nonton gosip, entah itu mungkin kita melakukan hal-hal yang sifatnya dunia. Ini hati-hati juga, biasanya kalau
kita punya anak laki gitu ya. Anak laki sama anak perempuan tuh biasanya beda, Bu. Kalau anak laki rata-rata nek poso turu wae. Ya. Kadang habis subuh tuh tidur. Nanti pergi kalau libur gitu ya. Nanti dibangunkan itu duhur kalau mau sholat. Habis itu nanti habis duhur turu meneh. Ngantek meh asar, habis asar jalan-jalan ya, kongko lah kemana-kemana. Terus kadang kita ingatkan, ya Allah le, kue kilo posok ukur turu terus nanti kayak gitu dalil Bu, enggak apa-apa Bu, naumu shaim wa ibadah gitu ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya kasih tahu hadis tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Maaf ya, jangankan hadis doif, palsu aja enggak. Ibaratnya kalau hadis palsu itu masih ada, Bu, kitab hadis-hadis palsu itu masih ada. Itu tidurnya orang puasa ibadah. Itu hadisun la aslan lah, hadis yang tidak ada asal muasalnya. Lah sopo-sopo, yomboh sopo-sopo. Kalau hadis palsu itu masih ada kitab hadis palsu. Lah ini loh, di hadis palsu aja tidak ada tulisan itu. Jadi hadis karangan boh dari mana gitu loh. Berarti kan puarah arahnya nemen. Nah itu jangan diambil sebagai sebuah apa ya, sebuah pembenaran bahwa rapopo poso turu ibadah etok pahala timbangnya aku. Itu loh. Karena sebenarnya puasa itu bukan untuk tidur mulu gitu maksud saya. Jadi biasanya kalau laki itu memang pada saat puasa hobinya tidur. Kalau perempuan drakor itu tadi, Bu. Iya, karena yang saya dapati dari anak-anak muda kita hari ini tuh begitu ya. Nonton drama Korea itu kan satu film aja itu minimal 16 episode loh. Lah nek satu episode itu 1 jam minimalnya. Berarti kan dia maraton gitu dari pagi, pakai kejeda cuma waktu sholat doang, habis itu lanjut lagi. Nah ya, jadi ini yang harusnya kita perhatikan ya, bukan cuma sekedar batal nggak rusak. Makanya Rasulullah sampai bersabda, rubba min shaimin, banyak banget dari orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar sama haus, tapi pahalanya hilang gitu ya. Maka nanti kalau misalkan memang ada kesempatan bisa untuk membuat peta amal ibadah di bulan Ramadan, saya bikinkan petanya mulai dari siangnya apa, malamnya apa, paginya apa gitu ya. Kemudian nanti juga pada saat berbuka puasa ini saya harap ini saya secara cepat yang penting-penting saja ya biar Ibu bisa mengoptimalkan nanti. Mulai dari sekarang dihafalkan kalau yang belum hafal bahwa doa berbuka puasa bukan lagi dengan Allahumma lakasumtu ya, karena itu juga hadisnya lemah, maka mengambil dari hadis yang memang di situ sahih, riwayat dari Ibnu Umar. Rasulullah ketika berbuka puasa beliau berdoa, zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatil ajru insyaallah. Yang belum hafal bisa diikuti saya coba ya. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Sekali lagi, dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, ini walaupun artinya telah hilang dahaga, telah basah urat leher, dan telah ditetapkan pahala jika Allah menghendaki, tapi nanti memang terjadi perbedaan. Kan artinya telah hilang dahaga, berarti dibacanya minum dulu, apa doa dulu? Terus ketika mau minum bacanya apa? Berarti nggak jadi doa buka puasa dong. Baik, jadi ini terjadi perbedaan pendapat. Ibu mau sebelum doa baca itu, sebelum minum baca doa ini boleh, minum dulu baru baca doa ini boleh. Tapi kalau saya tetap dibacanya sebelum minum.
Kenapa begitu? Karena di bahasa Arab itu, nanti kan dari penafsiran bahasa Arab itu nanti banyak ya. Jadi zahaba dhama'u itu menggunakan fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau yang sebenarnya mengandung makna sesuatu yang dikerjakan sebentar lagi kita akan melakukannya tanpa ada jeda. Contoh gini, ketika kita mau sholat kemudian dikumandangkan iqomah, kemudian kan di situ lafaz iqomahnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamah, telah didirikan sholat, telah didirikan sholat. Iqomah dulu baru sholat, apa sholat dulu baru iqomah? Iqomah dulu baru sholat. Tapi kenapa lafaznya telah didirikan padahal sholat belum berdiri? Maka sebenarnya makna dari kata kerja bentuk lampau itu salah satunya adalah sesuatu yang sebentar lagi akan kita lakukan dan itu tidak terjeda. Bari iki langsung gitu ya. Habis iqomah langsung sholat. Makanya menggunakan telah didirikan sholat. Maka dengan doa telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, itu juga dibaca sebelum minum. Maksudnya apa? Bentar lagi dahagamu hilang, bentar lagi kerongkonganmu basah. Kapan? Nggak lama kok, habis doa ini langsung. Nah, jadi kalau saya tetap dibaca dhahabadhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, baru kemudian minum gitu ya. Tapi kalau ibu mau mengambil pendapat yang pertama tadi, ya monggo aja, bismillah dulu, kemudian minum baru baca doa ini, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama doa. Sing salah ki sing randomo ya Bu ya. Nah wis nggak usah jadi perbedaan pendapat ya. Nah itu nanti diantara ya mungkin yang lain yang banyak terjadi perbedaan. Kalau misalkan kayak kurek kuping, udah upel gitu ya, itu membatalkan nggak? Saya mengambil pendapat tidak membatalkan, karena bukan memasukkan makanan atau minuman ya. Kalau yang itu sifatnya memasukkan cairan, kayak misalkan suntik gitu ya, suntik pun nanti kita bagi dua. Kalau dia suntiknya berupa nutrisi, kayak misalkan suntik vitamin C, infus, maka dia membatalkan. Tapi yang sifatnya bukan nutrisi, kayak misalkan KB atau vaksin, maka dia tidak membatalkan. Yang lebih afdolnya tetap menunggu sampai misalkan bisa vaksin atau KB pada saat setelah buka, itu lebih afdol. Tapi kalau misalkan memang kadang kan kayak gitu kita nggak bisa milih ya, misalnya pagi misalkan, nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa ya. Muntah kalau sengaja membatalkan, kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Kalau pakai tetes telinga yang atau tetes mata yang kemudian di tenggorokan rasanya pahit, membatalkan atau tidak? Kalau kadar jumlahnya yang di kerongkongan itu hanya setetes saja ya, cuma 0, sekian persen, dan tetesan itu pun juga tidak membuat kita akhirnya jadi kenyang atau dahaganya hilang, maka dia tidak membatalkan ya. Kan nggak ada Bu, aduh aku